Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat, dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan membahas soal-soal yang ada di LKS. Ya, mulai dari bab 1 sampai bab 3. Yang pertama yaitu landasan ideal persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia termuat dalam A. Pancasila, B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, D. Proklamasi Kemerdekaan. Jawabannya A, yaitu Pancasila. Nomor 2, persatuan dan kesatuan dikembangkan atas dasar A. Kemerdekaan, B. Hak asasi manusia, C. Bhinneka Tunggal Ika, D. Desakan penjajah. Isinya itu C ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 3, Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna A. Berbeda tetapi tetap satu jua, B. Berbeda namun tidak bersatu, C. Indonesia adalah negara majemuk, D. Persatuan Indonesia. Jawabannya A. Berbeda tetapi tetap satu jua. Nomor 4. Rakyat Indonesia sama-sama menderita akibat penjajahan, sehingga menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan atas dasar A. Sumpah Pemuda, B. Perasaan senasib, C. Kebangkitan Nasional, D. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jawabannya adalah B. Perasaan senasib. Nomor 5. Sumpah Pemuda yang membangkitkan semangat nasionalisme diikrarkan pada tanggal A. 28 Oktober 1920, B. 28 Oktober 1928, C. 20 Oktober 1920, D. 20 Oktober 1928. Jawabannya adalah 28 Oktober 1928. Nomor 6. Persatuan dan kesatuan Indonesia termuat dalam Pancasila, yaitu sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Kelima. Yaitu jawabannya C, yaitu ketiga. Nomor 7. Berikut yang bukan termasuk tahapan pembinaan persatuan bangsa Indonesia adalah A. Kolonialisme, B. Kebangkitan nasional, C. Sumpah Pemuda, D. Proklamasi Kemerdekaan. Jawabannya adalah kolonialisme. Nomor 8. Unsur keragaman dalam masyarakat yang menempati wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat beragam disebut dengan A. Agama, B. Suku bangsa, C. Ideologi, D. Tata krama. Jawabannya adalah B, yaitu suku bangsa. Nomor 9. Semangat persatuan dan kesatuan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ditandai dengan lahirnya A. Budi Utomo, B. Sumpah Pemuda, C. Dekret Presiden, D. Proklamasi Kebangsaan. Jawabannya adalah itu adanya Budi Utomo. Nomor 10. Keberagaman suku bangsa, ras, agama, dan budaya dapat dijadikan sebagai A. Pemicu pertentangan, B. Penghalang kemajuan, C. Pemisahan persatuan dan kesatuan, D. Perekat persatuan dan kesatuan. Jawabannya D, yaitu perekat persatuan dan kesatuan. Nomor 11. Keberagaman suku bangsa jika tidak dijaga dengan baik dapat menimbulkan A. Integrasi dan konflik, B. Akulturasi dan asimilasi, D. Disintegrasi dan konflik, D. Integrasi dan asimilasi. Jawabannya adalah disintegrasi dan konflik. Nomor 12. Konflik antar calon ketua OSIS berakhir setelah berhasilnya pemilihan ditetapkan
Mereka sepakat bahwa siapapun yang menang harus dihormati. Konflik tersebut merupakan jenis konflik A. Antar kelompok, B. Horizontal, C. Pribadi, D. Vertikal. Yaitu jawabannya B, yaitu horizontal. Nomor 13, politik apartheid pernah terjadi di Afrika Selatan. Konflik tersebut merupakan konflik A. Politik, B. Rasial, C. Pribadi, D. Antar kelas. Jawabannya adalah rasial. Nomor 14, bahasa persatuan yang digunakan di Indonesia adalah bahasa A. Jawa, B. Indonesia, C. Melayu, D. Sanskerta. Jawabannya adalah bahasa Indonesia, yaitu B. Nomor 15. Berikut bukan termasuk contoh suku bangsa yang ada di Indonesia adalah suku A. Asmat, B. Batak, C. Dayak, D. Aborigin. Itu jawabannya adalah D. Aborigin. Nomor 16. Berikut yang bukan merupakan unsur-unsur budaya adalah A. Agama, B. Sistem pengetahuan, C. Bahasa, D. Kelompok sosial. Jawabannya adalah D. Kelompok sosial. Nomor 17. Kesenian merupakan adalah unsur kebudayaan. Gamelan merupakan salah satu kesenian yang berasal dari A. Jawa Tengah, B. Maluku, C. Sumatera Utara, D. Nias. Jawabannya adalah Jawa Tengah. Nomor 18. Rumah gadang merupakan keberagaman budaya berasal dari daerah A. Jawa Tengah, B. Sumatera Barat, C. Jawa Barat, D. Sumatera Utara. Jawabannya adalah B. Sumatera Barat. Nomor 19. Masyarakat Indonesia disebut dengan etnik pluralistik karena merupakan masyarakat yang A. Persatuan suku-suku bangsanya kuat, B. Agama dan kepercayaannya bervariasi, C. Terdiri atas beraneka beragam suku bangsa, D. Beragam adat istiadat. Jawabannya adalah C. Terdiri atas beraneka ragam suku bangsa. Nomor 20. Persatuan dikembangkan atas dasar A. Kemerdekaan, B. Bhinneka Tunggal Ika, C. Hak asasi manusia, D. Peraturan pemerintah. Jawabannya adalah B, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 21. Keanekaragaman masyarakat disebut dengan A. Tunggal Ika, B. Masyarakat majemuk, C. Pusparagam, D. Taman Indonesia Indah. Jawabannya adalah masyarakat majemuk, yaitu B. Nomor 22. Supaya meminimalisasi konflik SARA harus mengamalkan sila titik-titik dari Pancasila. A. Itu pertama, B. Ketiga, C. Kedua, D. Kelima. Jawabannya adalah C. Sila kedua. 23. Sekelompok pendukung suatu partai politik marah karena partai mereka kalah dalam pemilihan umum. Contoh tersebut termasuk konflik politik A. Politik, B. Pribadi, C. Rasial, D. Kelas sosial. Jawabannya adalah A. Konflik politik. Nomor 24. Masalah perbedaan agama sering menimbulkan konflik. Hal ini dapat terjadi karena adanya A. Toleransi,
B. Sikap saling merendahkan. C. Sikap saling menghormati. D. Sikap saling memahami. Jawabannya adalah B, karena adanya sikap saling merendahkan. Nomor 25. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari, manusia harus saling A. bersaing, B. berinteraksi, C. bermusuhan, D. bertentangan. Jawabannya adalah B. berinteraksi. Nomor 26. SARA singkatan dari A. Suku, antar golongan, ras, dan agama. B. Suku, agama, ras, dan adat istiadat. C. Suku, agama, ras, dan antar golongan. D. Yaitu suku, antar golongan, ras, dan budaya. Suku, agama, ras, dan antar golongan. C. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Nomor 27. Konflik yang terjadi antara kelompok sosial yang sifatnya sederajat disebut konflik A. vertikal, B. horizontal, C. budaya, D. sosial. Jawabannya adalah B, yaitu horizontal. 28. Keanekaragaman suku bangsa, agama, ras, dan budaya harus dipandang sebagai kekayaan bangsa yang harus dihilangkan. B. Perlu dikelompokkan. C. Menjadi alat pemersatu bangsa. D. Menjadi penghambat pembangunan. Jawabannya C. Menjadi alat pemersatu bangsa. 29. Sekelompok besar manusia yang mempunyai ciri-ciri fisik yang sama disebut A. ras, B. etnis, C. suku bangsa, D. gender. Jawabannya adalah A. ras. Nomor 30. Berikut yang bukan termasuk keberagaman budaya di Indonesia adalah A. kesenian, B. mata uang, C. rumah adat, D. bahasa. Jawabannya adalah B. mata uang. Nomor 31. Kumpulan bangsa-bangsa di Indonesia yang beragam yang mendiami wilayah geografis pulau-pulau di Indonesia sehingga membentuk kesatuan wilayah disebut dengan A. budaya, B. ras, C. antar golongan, D. suku bangsa. Jawabannya adalah D. suku bangsa. 32. Bahasa yang hidup dan berkembang pada masyarakat tertentu merupakan A. bahasa daerah, B. bahasa modern, C. bahasa adat, D. bahasa Jawa. Jawabannya adalah A, yaitu bahasa daerah. Nomor 33. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan milik bangsa Indonesia, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat A. majemuk, B. demokratis, C. sosialis, D. modern. Jawabannya adalah masyarakat A, yaitu majemuk. Nomor 34. Tidak mengembangkan sikap saling menghormati agama dan keyakinan orang lain dapat menimbulkan permasalahan dalam keberagaman. A. suku, B. agama, C. budaya, D. sosial. Jawabannya adalah B, yaitu agama. Nomor 35. Perundang-undangan tentang bela negara, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu mengatur tentang A. Polri, B. TNI, C. rakyat terlatih, D. bela negara. Jawabnya adalah yaitu A. Polri. Nomor 36. Kekuatan utama dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yaitu A. rakyat, B. Polri, C. TNI, D. TNI dan Polri. Jawabannya adalah D, yaitu TNI dan Polri.
Nomor 37. Berikut yang mempunyai kewajiban untuk membela bangsa dan negara adalah A. TNI dan Polri, B. Pendiri negara, C. Seluruh rakyat Indonesia, D. Tokoh masyarakat. Jawabannya adalah C, yaitu seluruh rakyat Indonesia. Nomor 38. Kekuatan pendukung dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta adalah A. TNI, B. Polri, C. Rakyat, D. Menwa. Jawabannya adalah C, yaitu rakyat. Nomor 39. Pengabdian sesuai profesi adalah pengabdian bagi warga negara yang berprofesi, misalnya A. sebagai paramedis, B. wirausaha, C. keamanan rakyat, D. perlindungan masyarakat. Jawabannya adalah A. paramedis. Nomor 40. Pada masa sekarang, ancaman yang dapat membahayakan generasi muda Indonesia adalah A. perdagangan bebas, B. kemajuan teknologi, C. paham komunisme, D. penyalahgunaan obat-obat terlarang. Jawabannya adalah D. penyalahgunaan obat-obat terlarang. Nomor 41. Pada tanggal 18 November, rakyat Bali melakukan perlawanan menggempur Belanda di daerah Tabanan. Itu dipimpin oleh A. Letkol I Gusti Ngurah Rai, B. Jenderal Sudirman, C. Bung Tomo, D. Raden Suryo. Jawabannya adalah A. Letkol I Gusti Ngurah Rai. 42. Setiap tanggal 10 November diperingati sebagai hari A. kemerdekaan, B. lahirnya Pancasila, C. pahlawan, D. Tentara Nasional Indonesia. Yaitu isi jawabannya adalah C, yaitu Hari Pahlawan. 43. Pemberontakan PKI Madiun merupakan kasus ancaman terhadap ideologi di Indonesia, yaitu terjadi pada A. 1965, B. 1959, C. 1948, D. 1966. Jawabannya adalah C, yaitu 1948. 44. Organisasi pertama yang menggunakan organisasi modern sebagai alat perjuangan adalah A. Budi Utomo, B. Sumpah Pemuda, C. Trikoro Darmo, D. Jong Java. Jawabannya adalah A, yaitu Budi Utomo. Nomor 45. Tanggung jawab individu dalam kehidupan beragama pada masyarakat multikultural adalah kebebasan memilih agama yang diyakini, saling menghormati sesama umat beragama, berdoa menurut keyakinan, merayakan hari besar agama masing-masing. Yaitu jawabannya adalah B. saling menghormati sesama umat beragama. Nomor 46. Temanmu terdiri atas berbagai macam suku bangsa. Hal yang sebaiknya kamu lakukan dalam pergaulan di sekolah adalah A. bergaul dengan siapapun, B. memilih teman yang pandai saja, C. bergaul dengan teman satu suku, D. tidak bergaul dengan siapapun. Jawabannya adalah A. bergaul dengan siapapun. Nomor 47. Contoh membina rasa persatuan dan kesatuan bangsa di lingkungan sekolah adalah A. melihat pameran pendidikan, B. mengadakan pentas seni daerah, C. meningkatkan gemar menabung, D. membuat peta Indonesia. D. yaitu mengadakan pentas seni daerah. Nomor 48. Umumnya mata pencarian masyarakat daerah pegunungan adalah A. bertani, B. beternak, C. pencari ikan, D. berdagang. A. adalah bertani. 49.
Ancaman terhadap sebagian wilayah Indonesia berarti merupakan ancaman terhadap A. Seluruh wilayah Indonesia, B. Sebagian wilayah Indonesia, C. Sebagian negara Indonesia, D. Seluruh pemerintahan Indonesia. Jawabannya adalah A. Seluruh wilayah Indonesia. Nomor 50. Konflik etnis merupakan pecahnya kerusuhan antar etnis yang juga pernah terjadi di Indonesia. Konflik tersebut bersifat A. Sara, B. Politik, C. Sosial, D. Ekonomi. Itu jawabannya adalah A yang bersifat sara. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan soal ini bisa kalian pelajari untuk menghadapi ujian PTAS. Itu penilaian akhir semester. Dan mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan belajar dengan baik. Dan Ibu sudah dengan doa Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.